Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Hosea Mahanaim kembali bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman yang berjudul Diam Itu Juga Aksi. Sebelumnya, untuk mengawali perenungan kita, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami baca, yang kami renungkan, boleh menjadi pedoman kehidupan kami, supaya kami memiliki iman yang percaya, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Fir'aun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam notasi musik ada yang dinamakan tanda istirahat atau tanda diam. Sebuah notasi yang menginstruksikan pemain untuk diam di dalam beberapa ketukan tertentu. Tanda diam bukanlah tanpa arti, tetapi ini menjadi bagian di mana di dalam musik ada saatnya pemain membunyikan instrumennya, ada saat pemain harus berdiam. Dan ketika tanda diam itu dimainkan dengan tepat, musik itu barulah terdengar indahnya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, diam juga adalah bagian yang penting untuk kita sadari. Firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya berdiam. Dalam Keluaran 14, bangsa Israel marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat pasukan Mesir sudah dekat. Memang secara logika kalau mereka tertangkap, tentu mereka akan celaka. Tidak mungkin mereka melawan tentara dengan persenjataan lengkap. Sebab itulah secara logis mungkin wajar Israel marah kepada Musa dan Tuhan. Tetapi apa yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel, yaitu untuk berdiam dan menyerahkannya kepada Allah. Berdiam dan melihat apa yang Allah kerjakan. Saudara yang terkasih, kisah apa yang terjadi selanjutnya? Allah menolong bangsa Israel. Dengan mujizatnya melalui Musa, mereka diselamatkan dan Allah menyatakan bahwa sungguh Ia sendiri yang berperang bagi mereka. Diam memberi arti. Diam menjadi bagian penting, di mana harusnya bangsa Israel bisa belajar tidak memikirkan bahwa mereka berjalan sendiri. Tetapi dengan diam, sesungguhnya mereka bisa belajar
mereka harusnya bisa melihat bahwa Allah sungguh-sungguh ada bersama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, diam juga penting bagi kehidupan kita di zaman ini. Tentu kehidupan kita tidak luput dari permasalahan dan pergumulan. Tidak jarang kita terpancing untuk memikirkan dengan kekuatan, dengan logika kita sendiri tanpa melibatkan Allah. Tetapi mari melihat firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar dengan diam. Kita bisa melihat Allah bekerja. Dengan diam, kita bisa mengkalibrasi kehendak kita dengan kehendak Allah. Mungkin dengan diam, kita dapat merenungkan kembali bagaimana seharusnya kita melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar, bukannya mengutamakan logika kita, tetapi kita bisa selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Diam bukanlah tidak beraksi, tetapi diam tidak jarang menjadi bagian di mana kita dapat belajar bahwa kita punya Allah yang sungguh bersama dan menyertai kita. Amin. Mari saudara, kita menutup renungan kita dengan bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengajarkan kami sebuah aksi yang penting, yaitu berdiam. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak mengutamakan akal kami, tetapi biarlah kami selalu bergantung kepada-Mu, dan ajar kami untuk memiliki kehidupan yang selalu mengandalkan Engkau. Dan jika mungkin kadang kami harus berdiam untuk melihat Allah bekerja dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk setia dan dapat menyadari dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-Mu. Sebentar kami akan memulai melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kasih-Mu yang senantiasa mengiring setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat beraktivitas, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.